Mujahidin ya, Masjid Jami'al Mujahidin. Dicat anyar. Oh, saya tugas di Al Mujahidin. Badko. Kasih dia jadwal latihan Jumat. Ayo nak. Sebesar Rp623.000. Pemasukan dari korban Jumat tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp500.000. Pemasukan korban Jumat tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp500.000. Pemasukan dari dana sarupi tanggal 20 Mei 2025 skala أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhan nas ansitu 'ala tatakallamu 'inda al-khutbah واسمعوا وأطيعوا على ما قاله الخطيب على المنبر لعلكم تفلحون أنصتوا جميعا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada seseorang itu dari bentuk badan dan rupamu, tapi yang Allah lihat adalah niat dan keikhlasan di dalam hatinya. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi menyampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustawqatun ila arba'ati nafarin. Ta'lil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahr Ramadan. Jamaah Jumat yang sangat-sangat berbahagia. Al-jannatu mustawqatun ila arba'ati nafarin, di mana ada 4 golongan manusia yang diridhokan oleh surga. Yang pertama adalah ta'lim Quran, orang yang rajin yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hadis Nabi menyampaikan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan li ashabihi, kepada orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua manusia yang akan dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya, tidak pernah menjadikan orang lain daripada kita menjadikan orang lain. Alangkah baiknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4142 juz yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, dengan mengingat kepadanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan berzikirlah pada pagi dan petang hari. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis lain menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan, ahabul a'mali ilallahi antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah, rawahu Baihaqi an Mu'ad. Ahabul a'mali ilallahi, amal-amalan yang sangat paling dipikirkan oleh Allah, dipikirkan oleh Allah, antamuta, bahwa engkau mati, karena kita semuanya pasti bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti bakal mati. Apa yang kita bawa? Antamuta, bahwa engkau, lidahmu antamuta wa lisanuka, sedangkan lidahmu bahasa selalu, yaitu min zikrillah, kita banyak eling, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Di mana ini dikisahkan ada sahabat Rasul namanya adalah Sya'ban. Ini Sya'ban selalu datang paling dulu, cuma dulu paling pojok sebelah kanan Sya'ban. Itu Sya'ban di mana dia rajin selalu berjamaah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat berjamaah itu pahalanya gede banget. Sholatul jamaah tabtulu min sholati bisyaddi wal istimad darajat. Sholat berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri. Jamaah Jumat yang sangat-sangat berbahagia, ini Sya'ban berpesan kepada bininya, kepada istrinya,
Neng, nanti kalau meninggal dunia, tolong ini catat ya, yang pertama pesannya kenapa tidak lebih jauh saja. Yang kedua, kenapa tidak memberikan jumlah yang baru saja. Yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh. Itulah pesan sahabat Rasul yang begitu solehnya, begitu baiknya, bahkan beliau seorang yang baik dan dermawan. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melaksanakan sembahyang berjamaah bersama baginda Rasul sholat subuh, di mana udah beres semuanya, ini baginda Rasul bertanya, lihat siapa enggak? Ini sahabat-sahabat Rasul pada nengok ke sana kemari, enggak lihat ya Rasul, enggak lihat sahabat. Tahu enggak? Ada yang tahu enggak rumahnya? Oh tahu saya Rasul. Akhirnya baginda Rasul diajakin datang ke rumahnya Sya'ban bersama para sahabat. Datang ketuk pintu, assalamualaikum. Yang menjawab bukannya Sya'ban, melainkan bininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga baginda Rasul, ini kemana Sya'ban? Oh Sya'ban kemarin subuh dan kita ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Padahal sahabat tak gering, sahabat tak sakit, tapi kalau udah waktunya ya dicabut tuh akhirnya dan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya Rasul, ini sahabat berpesan kepada saya Rasul. Pesan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh saja? Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak memberikan jubah yang bagus saja? Dan yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh? Ini apa maknanya ya Rasul? Kata istrinya Sya'ban. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Rasul, akhirnya dia senyum. Oh ini berarti Sya'ban udah berpesan, udah berwasiat. Kenapa tidak lebih jauh saja? Maksudnya ini Sya'ban rumahnya agak dekat dengan masjid. Kenapa tidak lebih jauh saja? Karena pergi ke masjid itu adalah pahalanya besar. Orang yang pergi ke masjid itu dimana amalan yang ringan, amalan yang hamba, yang nanti bakal meniti menuju ke dalam surga adalah pergi ke masjid. Ngapain? Ya tentunya kita ke masjid sholat, zikir, baca Quran, beriktikaf, itu namanya pergi ke masjid. Oh begitu ya, ya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini kepengen jauh dari masjid agar supaya melangkahkan kakinya di mana pahalanya sangat besar. Yang kedua pesan sahabat, kenapa tidak memberikan jubah yang bagus saja? Ketika musim dingin, di mana sahabat ini memakai jubah dua, baju dua kayak seperti saya, cuma jubahnya ada dua. Ini sehingga ada orang yang kedinginan, sehingga jubah yang ini yang lapisannya itu diberikan kepada orang yang sedang kedinginan, ya tapi masih layak pakai, masih bagus gitu. Akhirnya diberikan, maka selamatlah orang tersebut dan tidak kedinginan lagi. Itulah kenapa tidak memberikan jubah yang baru saja. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh saja? Jadi ketika dalam perjalanan ini Sya'ban melihat ada pengemis tua. Ini pengemis tua menggigil kelaparan, sehingga sama Sya'ban itu roti dibelah dua, dikasihkan kepada orang pengemis tua. Akhirnya orang pengemis tua tidak menjadi menggigil karena sudah memakan rotinya Sya'ban. Maka selamatlah. Kenapa kata Sya'ban tidak memberikan roti satu saja? Itulah contoh gambaran di mana uang imiljian memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini nanti akan dirindukan oleh surga. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan yaitu puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mendoakan semoga saudara-saudara seiman, sekeyakinan, yaitu kaum muslimin wal muslimat seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji akbar ke tanah
Al-Makkatul Mukarramah sampai Al-Madinatul Munawwarah. Semoga mereka oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, barokah rezekinya, dikuatkan oleh Allah fisiknya untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci Mekah dan Al-Madinah. Semoga pulang lagi ke Indonesia dengan selamat, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa syukur ta'atana bi ziyadati liman syakar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahabatil barar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu annakum qadam baina yadayhi mawqufuna wa bi a'malikum majiyun wa nabarikum muhasabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allahumma wa sahabati ajma'in wa tabi'ina warhamna ma'uduramatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa taykumul hasanat. Allahumma aghnini bil ilmi wa sayyini bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa ja'alni bil afiyah. Allahumma tamassanna qalbi li dhikrika wa rzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah, inna